Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat. Ya anak-anak, alhamdulillahirrahmanirrahim, Ibu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan kalian semua, anak-anak yang soleh dan solihah, siswa-siswi Purwakarta, meski secara virtual dalam pembelajaran fikih. Semoga pembelajaran virtual yang kita laksanakan tidak mengurangi keberkahan dari ilmu yang akan kita pelajari. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini insya Allah Ibu akan memaparkan materi fikih mengenai hukum syara dan pembagiannya. Hukum syara atau lebih dikenal dengan hukum syariat atau hukum syar'i merupakan sejumlah aturan Allah yang mengatur berbagai persoalan manusia yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang yang terbebani hukum. Aturan-aturan hukum syara ini diciptakan dan ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dalam kajian usul fikih, pembahasan mengenai hukum syara ini meliputi 4 macam. Yang pertama ada al-hakim, yang kedua ada al-hukmu, yang ketiga ada al-mahkum fih, dan yang keempat ada al-mahkum alaih. Nah, apa sih yang disebut dengan al-hakim, al-hukmu, dan al-mahkum fih, dan al-mahkum alaih ini? Baik, kita sekarang akan membahas keempat unsur tersebut satu persatu. Mulai dari pembahasan yang pertama adalah al-hakim atau pencipta hukum. Sumber syariat bagi semua perbuatan mukallaf adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam pembahasan al-hakim ini atau pencipta hukum ini dapat kita ketahui bahwa al-hakim atau pencipta hukum adalah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan sih kriteria waktu Allah menurunkan hukum syariat, menurunkan sumber syariat bagi umat manusia? Nah, ketentuannya, kriterianya ada 2. Yang pertama, diturunkan secara langsung berupa nas-nas yang diwahyukan Allah pada Rasulnya, yang kita kenal dan kita pegang sekarang ini yaitu Al-Quran. Yang kedua, sumber syariat itu Allah turunkan berupa petunjuk yang diberikan kepada ulama mujtahid untuk mereka istinbatkan hukum perbuatan menjadi hukum perbuatan mukallaf dengan bantuan dalil-dalil dan tanda-tanda yang telah disyariatkan. Jadi itulah kedua kriteria waktu kapan diturunkannya sumber syariat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat menjadi petunjuk bagi perbuatan-perbuatan mukallaf. Selanjutnya adalah dalil nakli mengenai keterangan bahwasanya Allah adalah pembuat hukum. Terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 57 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni 'ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih. Ma indi ma tasta'jiluna bih. Inil hukmu illa lillah, yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Yang artinya, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, Al-Quran, dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kami minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya, dan dia pemberi keputusan yang paling baik. Oleh sebab itu, berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 57 ini telah jelas bahwasanya hanya Allah semata dan hanyalah hak Allah untuk menetapkan suatu hukum. Allah disebut pula dengan istilah syari. Lalu, bagaimana dengan peran Rasulullah dan para mujtahid yang melahirkan, yang mengistinbatkan hukum-hukum syara? Baik, di sini dapat kita lihat bahwasanya ada 2 golongan mengenai peranan Rasulullah dan para mujtahid dalam mengistinbatkan atau melahirkan hukum syara. Golongan yang pertama ini
Mereka berpendapat bahwasanya pembuat hukum atau pencipta hukum syara adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Adapun golongan kedua ini adalah mereka yang mengakui bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembuat hukum, Rasul dan para mujtahid pun memiliki peran. Apa peran Rasul dan para mujtahid menurut pendapat golongan kedua? Peran mereka adalah sebagai penyampai hukum-hukum Allah serta yang melahirkan hukum-hukum syara yang tidak dijelaskan oleh Allah secara tekstual dalam wahyunya, yaitu dalam Al-Quran. Contohnya yang diambil oleh golongan kedua ini adalah mengenai hukum syara tentang pelaksanaan sholat jenazah, yang mana ketentuan dalam penyelenggaraan jenazah termasuk kaifiat sholatnya ditetapkan langsung oleh Rasulullah lewat sunnahnya, dan hal ini tidak ditetapkan oleh Allah lewat Al-Quran. Pembahasan yang kedua adalah mengenai al-hukmu. Apa itu al-hukmu? Al-hukmu menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu. Sedangkan menurut istilah ulama, yaitu Muhammad Abu Zahra, al-hukmu didefinisikan sebagai khitabus syar'iyyun muta'allaqu bi amwalil mukallafin bi iftida'i awit tahyiri awil wada'i. Hukum itu adalah tuntutan syar'i atau seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun larangan, adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab, atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Hukum memahami hukum syara adalah wajib, sebab hukum-hukum syara memuat aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan dan tingkah laku manusia dalam kehidupan praktis, baik berkaitan dengan berbagai perintah maupun larangan-larangan yang tidak boleh dilanggar. Macam-macam hukum syar'i terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum taklifi dan yang kedua ada hukum wada'i. Baik anak-anak, macam-macam hukum syar'i yang akan kita bahas pertama yaitu hukum taklifi. Apa itu hukum taklifi? Dapat anak-anak lihat bahwa hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan tidak pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan pasti, tuntutan untuk meninggalkan dengan tuntutan tidak pasti, dan tuntutan untuk memilih mengerjakan atau meninggalkan. Setelah kita ketahui apa itu pengertian hukum taklifi, kita masuk ke dalam pembagian hukum taklifi. Jadi, berdasarkan pengertian hukum taklifi, terdapat 5 pembagian hukum taklifi. Yang pertama ada al-ijab atau wajib, yang mana contohnya dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua ada an-nadab atau sunnah, dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu yang ketiga ada at-tahrim atau haram, yang dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Yang keempat ada al-karahah atau makruh, dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 101. Dan yang kelima ada al-ibahah atau mubah, dapat dilihat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 235. Nah, kelima macam hukum taklifi tersebut menimbulkan efek pada perbuatan mukallaf, dan efek-efek itulah yang dinamakan hukum dalam istilah ulama fikih dikenal dengan al-ahkamul khamsah atau dikenal juga sebagai wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dapat anak-anak lihat pada slide ini ada tabel mengenai al-ahkamul khamsah sebagaimana yang dikenal oleh ulama ushul fikih. Di sini ada contoh-contoh dari perbuatan al-ahkamul khamsah. Yang pertama ada contoh dari al-ijab atau wajib. Tadi telah disebutkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Kemudian contoh yang kedua adalah mengenai perbuatan sunnah atau an-nadab, terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Mengenai sunnahnya untuk membuat perjanjian. Lalu yang ketiga ada contoh perbuatan haram, terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32, mengenai larangan untuk mendekati zina. Lalu yang keempat ada contoh dari perbuatan makruh atau al-karohah,
terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 101, yakni dimakruhkannya untuk menanyakan sesuatu yang nantinya akan membuat diri kita sendiri menjadi bingung. Lalu yang kelima ada contoh dari perbuatan mubah, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 235 mengenai mubahnya menghina seseorang dengan sindiran. Nah, itulah pemaparan mengenai macam-macam dari hukum taklifi yang dikenal dengan Al-Ahkamul Khamsah. Baik, selanjutnya adalah mengenai hukum syar'i yang kedua, yaitu hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani, azimah, rukhsah, sah, dan batal bagi sesuatu. Jadi, hukum wad'i ini merupakan hukum yang menyebabkan ada atau tidaknya hukum taklifi. Pembagian hukum wad'i. Yang pertama ada sebab. Sebab adalah sifat zahir, tetap, dan menetapkan suatu hukum karena syariat mengaitkan sebab dengan sifat. Tanda-tanda dari sebab adalah adanya sebab mengharuskan keberadaan hukum dan tidak adanya sebab mengharuskan ketiadaan hukum. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi, di sini Allah menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, yaitu tanda untuk menetapkan wajibnya sholat zuhur. Yang kedua adalah syarat. Syarat merupakan sesuatu yang tiadanya mengharuskan ketiadaan dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan, ataupun ketiadaan rukun juga mengharuskan ketiadaan hukum ketika rukun tidak ada. Singkatnya, syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu perbuatan. Syarat ada dua macam. Yang pertama ada syarat wajib. Contohnya nusuk zakat sebagai syarat wajib zakat. Ketika seseorang memiliki harta namun belum mencapai nisab zakat, maka seseorang itu tidak wajib zakat. Yang kedua adalah syarat sah. Contohnya, suci dari hadas besar dan kecil menjadi syarat sah sholat. Di sini, ketika seseorang belum suci dari hadas besar dan kecil dan melakukan sholat, maka sholatnya belum sah. Adapun seorang sudah sah sholatnya ketika ia telah bersuci dari hadas besar dan kecil. Yang ketiga ada mani. Mani atau penghalang adalah sifat zahir yang pasti, yang menghalangi tetapnya hukum, atau dengan istilah lain, sesuatu yang mengharuskan tidak adanya hukum atau batalnya sebab. Mani terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, mani terhadap hukum, yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang bagi hukum. Contohnya adalah haid bagi wanita yang menjadi mani atau penghalang untuk melaksanakan sholat. Jadi posisi haid di sini merupakan mani bagi wanita untuk melaksanakan sholat. Yang kedua ada mani terhadap sebab, yaitu suatu penghalang yang ditetapkan oleh syariat yang menjadi penghalang berfungsinya sebab. Contohnya adalah berhutang menjadi mani wajibnya zakat pada harta yang dimiliki. Jadi ketika seseorang memiliki hutang, maka ia tidak wajib untuk berzakat. Yang keempat adalah azimah dan rukhsah. Azimah merupakan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf tanpa adanya uzur. Contohnya adalah kewajiban sholat 5 waktu. Yang kedua, rukhsah. Rukhsah adalah hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah. Contohnya, sholat bagi seorang musafir dan memakan daging binatang buas ketika dalam keadaan terpaksa. Yang kelima ada sah dan batal. Sah dan batal adalah sesuatu yang dituntut oleh Allah dari para mukallaf
berupa perbuatan dan apa yang ditetapkannya untuk mereka berupa syarat dan sebab. Jika yang dilakukan itu perbuatan wajib, contohnya adalah sholat, puasa, dan haji, serta disempurnakan syarat dan rukunnya, maka efek yang diperoleh adalah sah sholat, puasa, dan hajinya, serta terbebas dari kewajibannya. Dia tidak mendapat hukuman di dunia dan berhak mendapat pahala di akhirat. Adapun jika yang dilakukannya itu sebab syar'i, contohnya adalah perkawinan dan memenuhi syarat dan rukunnya, maka efek yang ia peroleh adalah halalnya bergaul suami istri. Masuk ke dalam pembahasan ketiga mengenai mahkum fiqh. Pengertian mahkum fiqh menurut istilah para ulama. Yang pertama, menurut Abdul Akrim Zaidan, beliau mengemukakan bahwasanya mahkum fiqh adalah perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syara. Adapun menurut Muhammad Zahrul, esensi dari mahkum fiqh adalah berkenaan dengan objek hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik kaitannya dengan tuntutan untuk berbuat atau perintah, tuntutan untuk meninggalkan atau larangan, maupun pilihan. Zahrul menyebutkan bahwa mahkum fiqh berkaitan dengan realisasi atau implementasi dari hukum taklifi. Dengan kata lain, mahkum fiqh atau perbuatan hukum akan dapat dilihat realisasinya dalam 5 kategori hukum syara, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Dengan kata lain, mahkum fiqh ini merupakan objek hukum. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan terakhir mengenai mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang mukallaf yang dibebani hukum syara atau disebut juga dengan subjek hukum. Terdapat 2 syarat pelaksanaan pembebanan hukum syara pada orang mukallaf. Yang pertama, orang mukallaf itu harus memiliki kesanggupan untuk memahami khitab atau seruan Allah yang dibebankan atas dirinya. Yang kedua, orang mukallaf itu harus mempunyai kemampuan untuk menerima pembebanan hukum taklif. Memiliki kemampuan untuk menerima taklif ini dapat dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada ahliyatul wujub, yaitu kemampuan menerima hak dan kewajiban. Kemampuan ini dilihat dari segi kepantasan seseorang diberi hak dan kewajiban. Kemampuan ini tidak berlaku bagi orang gila ataupun orang yang sedang tidur, namun berlaku selama kemanusiaan itu tetap dimiliki. Yang kedua adalah ahliyatul ada, yaitu kecakapan untuk bertindak. Kecakapan bertindak haruslah dilihat dari segi kepantasan seseorang untuk dinilai sah segala ucapan dan perbuatannya. Contohnya, bila ia mengadakan suatu transaksi atau perjanjian, maka tindakan transaksi atau perjanjian itu sah dan dapat menimbulkan akibat hukum. Artinya, perbuatan transaksi itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selanjutnya adalah hubungan manusia dengan ahliyatul wujub dan ahliyatul ada. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ahliyatul wujub adalah kemampuan menerima hak dan kewajiban. Kemampuan ini dilihat dari segi kepantasan seseorang diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Ahliyatul wujub terbagi menjadi 2, yaitu ahliyatul wujub kurang sempurna. Ahliyatul wujub kurang sempurna ini hubungannya adalah bahwa kemampuan seseorang dalam menerima hak dan kewajiban itu tidak utuh. Ia hanya pantas menerima hak saja. Untuk memikul kewajibannya, ia belum pantas dan tepat. Contohnya adalah janin yang masih ada dalam kandungan ibunya. Yang kedua, ahliyatul wujub sempurna. Hubungannya adalah keadaan seseorang yang sudah pantas, bukan saja pantas dalam menerima haknya, tapi juga ia pantas untuk memikul kewajiban yang harus ia lakukan. Dan ahliyatul wujub sempurna ini tetap melekat pada diri manusia selama ia masih hidup. Yang kedua, hubungan manusia dengan ahliyatul ada. Ahliyatul ada maksudnya adalah keadaan manusia yang dihubungkan dengan kecakapan bertindak. Ahliyatul ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, tidak memiliki ahliyatul ada sama sekali. Hubungannya di sini adalah keadaan manusia yang dipandang belum atau tidak mempunyai akal, sehingga mereka tidak memiliki kecakapan untuk berbuat. Contohnya, anak-anak kecil, orang gila, dan kurang berakal. Yang kedua, ahliyatul ada kurang sempurna. Hubungannya di sini adalah
keadaan yang pada dasarnya telah memiliki kecakapan untuk bertindak dan telah mampu memahami yang baik dan yang buruk, manfaat dan tidaknya perbuatan, tetapi ia masih labil karena belum kuatnya ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Contohnya, anak-anak yang sudah memayis. Yang ketiga, ahliyatul adat sempurna. Hubungannya di sini adalah berkenaan dengan orang yang sudah dewasa dan berakal sehat. Pembahasan yang terakhir mengenai hal-hal yang menghalangi kecakapan bertindak. Dalam istilah usul fikih, hal-hal yang dapat menghalangi kecakapan bertindak disebut dengan awarid ahliyah. Awarid ahliyah dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang bersifat samawiyah dan kasabiyah. Yang pertama adalah awarid ahliyah yang bersifat samawiyah atau halangan samawiyah adalah hal-hal yang berada di luar kemampuan dan kehendak manusia. Di antaranya yang termasuk awarid ahliyah atau samawiyah adalah: pertama, keadaan belum dewasa atau anak-anak; kedua, gila; ketiga, kurang akal atau bodoh dan idiot; yang keempat, tertidur; yang kelima, lupa; yang keenam, sakit; yang ketujuh, haid; yang kedelapan, nifas; dan yang kesembilan, wafat. Lalu yang kedua adalah awarid ahliyah yang bersifat kasabiyah atau halangan kasabiyah adalah halangan-halangan yang pada dasarnya berasal dari perbuatan atau usaha manusia itu sendiri. Yang termasuk awarid ahliyah kasabiyah diantaranya boros, mabuk karena minuman keras, berpergian, lalai, bergurau, bodoh atau kurang mengetahui, dan terpaksa. Alhamdulillah, pembahasan mengenai hukum syara dan pembagiannya sudah selesai. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini, bahwasanya Al-Hakim adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Al-Hukmu adalah hukum syara yang berupa mahkum fi atau objek hukum yang meliputi al-ahkamul khamsah, yang mana harus ditaati oleh mahkum alaih sebagai subjek hukum atau orang mukallaf yang telah memenuhi syarat. Baik anak-anakku, telah Ibu simpulkan mengenai materi kali ini. Selanjutnya, di antara kalian, silahkan menyimpulkan dengan bahasa sendiri mengenai hukum syara dan pembagiannya yang telah kita bahas. Selanjutnya, apakah dari kalian ada yang ingin ditanyakan mengenai materi hukum syara dan pembagiannya? Baik, jika masih ada yang penasaran atau masih ada yang belum dimengerti, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan Ibu jawab. Baik anak-anak, alhamdulillah pembahasan materi mengenai hukum syara dan pembagiannya telah selesai. Berikutnya, marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.